Saudara, melalui APBD Perubahan 2025, pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembayaran utang baik tahun 2024. Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau beberapa waktu lalu telah menyepakati perubahan APBD tahun 2025 senilai 9,45 triliun rupiah. Pada APBD perubahan 2025 ini, selain difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat, juga difokuskan untuk menyelesaikan utang dan tunda bayar. Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan bahwa dirinya telah mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Riau untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan APBDP 2025. Syahrial Abdi dan pemerintah Provinsi Riau berkomitmen memprioritaskan pembayaran utang maupun tunda bayar kepada pihak ketiga maupun bupati. Sudah menjadi komitmen Pemprov Riau sejak awal kepemimpinan baru Abdul Wahid dan S.E. Varianto yang juga diperkuat dengan hasil evaluasi pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Syahrial Abdi juga menjelaskan dari total kewajiban sebesar 906 miliar rupiah. Lebih dari separuhnya telah dibayarkan secara bertahap melalui pergeseran anggaran sesuai kemampuan. Untuk sisa sekitar 300 miliar rupiah akan dituntaskan Pemprov Riau melalui APBD Perubahan 2025 ini. Kita sudah kumpulkan seluruh APBD untuk menyamakan persepsi dan argumentasi. Pertama begini, kita coba kelola APBD ini dengan sangat. Kenapa perlu dengan sangat? Argumentasinya begini, Bapak Ibu semua. Saya ke gubernur, wakil gubernur, dan kami selaku sekda, termasuk sebelum kami, itu sudah mengambil kebijakan secara makronya bahwa Pemprov Riau komit dan konsisten memenuhi pembayaran hutang baik kepada kontraktor maupun kepada kabupaten kota. Itu dari awal tahun sudah kebijakan seperti itu. Kemudian apa yang menguatkan ini? Terkait dengan hasil evaluasi pengawasan dari BPK. Juga sudah mengupdate dan mencatatkan berapa sih hutang Pemprov Riau sudah ada dalam HPBPK. Itu semakin menguatkan pimpinan kita, gubernur, wakil gubernur, dan sekda atau mempertahankan kebijakan itu. Oke, artinya hutang Pemprov Riau, tunda saldo Pemprov Riau itu diakui dan diambil alih tanggung jawabnya oleh gubernur, wakil gubernur, dan sekda. Oke, satu. Jadi nggak ada yang lempar bola panas ya? Nggak ada yang lempar bola panas. Nah, cara menjalankan ini bagaimana? Nah, instrumennya penuhi. Apa satunya tadi? Di mana hutang ini diakui? Satu, pertama kalinya hutangnya diakui adalah hasil review dari inspektorat. Oke, ada daftar dan sudah di cross check kemarin oleh DPRD kita dengan memanggil inspektorat sama OPD. Benar nggak kita punya hutang? Benar. Berapa nilainya? Terkonfirmasi melalui review oleh inspektorat. Kemudian apa lagi yang dasarnya menguatkan? Pemeriksaan, audited, PPK. Muncul lagi nilai yang sama, cuma ada koreksi angka tambah kurang dan segala macamnya. Nah, hingga akhirnya Pemprov Riau berpegang kepada hasil LHP BPK. Disitulah dinyatakan hutang Pemprov Riau kepada pihak ketiga sekian, hutang Pemprov Riau kepada kabupaten kota dalam bentuk tunda saldo dana bagi hasil sekian. Clear ya? Nah, bagaimana cara Pemprov Riau melakukan pembayaran hutang ini? Sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri itu melalui mekanisme pergeseran anggaran. Sudah dilakukan. Nah, dari zaman sebelum kita nih sudah dilakukan satu persatu diangsur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita. Nah, terus apa berikutnya? Kita masuk kepada fase APBD perubahan. Makanya begitu perubahan kan saya sekdanya. Saya menegaskan dalam APBD perubahan itu bahwa pemerintah provinsi yang komit dan tetap menjadikan prioritas setelah APBD perubahan ini tetap terhadap pembayaran hutang, tunda bayar, dan segala macamnya tadi. Artinya nggak pernah berubah nih, gubernur, wakil gubernur, sekda nggak pernah berubah komitmennya untuk membayar hutang.
Abdi menekan meski pembayaran utang dan tunda bayar kegiatan tahun 2024 menjadi komitmen dan tanggung jawab Pemprov Riau. Namun mekanisme teknisnya tetap menjadi tanggung jawab masing-masing kepala OPD, sebab secara OPD yang berkontrak dengan pihak ketiga. Untuk itu, Syahrial mengarahkan setiap OPD agar memprioritaskan, mencatat, dan mencermati nilai keuangan harus dibayarkan secara teliti. Adi dan Rozana Putra melaporkan.